Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini kita berkumpul di tempat ini masih diberikan kesempatan, bukan hanya sekedar sebuah kesempatan, namun semuanya adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita bawa setiap kerinduan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap lawatan Engkau sepanjang hidup kami. Setiap penyertaan-Mu, masa hari demi hari yang kami lewati. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun, Tuhan. Kami datang membawa setiap kerinduan hati kami, Tuhan, untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Engkau dimanapun kami berada, Tuhan. Selalu menjadi terang buat di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami buka hati kami undang Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk masuk ke dalam hati kami, Tuhan. Merasakan hadirat-Mu, Tuhan, di tengah-tengah kami, Tuhan. Oh, haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih.
Mari kita sembah Tuhan. Bawalah setiap kerinduan hatimu. Rasakanlah hadirat Tuhan dalam hidup kamu. Benar Tuhan, kami datang untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada pribadi lain yang kami puji,
Kami sembah, kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah siap memuji nama Tuhan? Masih belum semangat sepertinya. Sudah siap memuji nama Tuhan? Mari kita datang untuk bersorak-sorai buat nama Tuhan. Yang baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, nyata terbukti kasih setianya. Biar semua yang bernafas memuji Dia. Sungguhlah ajaib perbuatan tangannya. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Mari bersorak-sorai buat Tuhan kita. Mari bersorak-soraklah semua umat pilihan, besar dan agungkan namanya di seluruh bumi. Saksikanlah Injil Yesus, serukan keselamatannya sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Sampai bumi penuh kemuliaannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan sebuah pujian. Kami datang kepadamu, Bapa kami yang ada di dalam surga. Kami anak-anak-Mu yang ingin selalu menjadi seperti apa yang Kau inginkan ya Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan nama-Mu. Bapa kami yang di surga, betapa Engkau mulia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di bumi seperti di surga. kami anak-anak-Mu yang di sini Tuhan, Kami anak-Mu di sini, di hadirat-Mu di yang suci. hadirat-Mu yang suci. Diri-Mu kami hormati Tuhan, Diri-Mu kami hormati, di dalam ketulusan di dalam ketulusan dengan segenap hati. Sebab hanya Engkau-Lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau-Lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkau-Lah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagumkan, memuliakan nama-Mu. Mengagumkan, memuliakan, mengagumkan, memuliakan nama-Mu. Bapa, kami ada di hadapan hadirat-Mu dengan rasa lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami sudah membuka hati kami. Kami mohon Roh-Mu mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman ini, dan seluruh jemaat Mount Olive Family dimanapun kami berada. Bapa, layakkan kami untuk menerima firman ini. Tentu kami berharap hidup kami diubahkan dari kebenaran firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut
kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Bapak Ibu Saudara, pada era modern ini, kata zina sudah terasa sangat usang, bahkan mungkin asing di telinga kita. Tetapi kata yang sepadan dengan itu sudah tidak asing, yaitu selingkuh, atau simpanan lain, atau istilah orang lain posko 2 dan lain sebagainya. Rasanya kata selingkuh ini sangat tidak asing di telinga manusia modern seperti kita saat ini, dan sudah tidak menjadi hal yang tabu lagi bagi umat manusia. Padahal secara makna kedua kata ini sama saja, zina dan selingkuh. Di dalam Alkitab kita tidak ada kata selingkuh, tetapi adanya kata zina. Bapak Ibu Saudara, zina yang dalam bahasa Ibraninya zanah adalah perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan secara resmi. Itu zina. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina dalam bahasa Ibraninya zanah adalah perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan secara resmi. Jadi dengan kata lain, jika ada pria dan wanita yang tidak terikat pernikahan lalu melakukan hubungan persetubuhan, itulah zina. Yang kita kenal lebih tidak asing di kuping kita itu perselingkuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana jika mereka tidak bersetubuh, tidak melakukan hubungan badan, namun melakukan tindakan-tindakan yang layaknya suami istri, misalnya berhubungan mesra, saling curhat, saling memperhatikan? Apakah mereka disebut zina menurut Alkitab? Kalau menurut standar moral umum tentu tidak. Kita sering mendengar orang berkata, oh belum apa-apa, belum berzinah itu gitu. Bagaimana menurut standar Alkitab? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan mulai dari pemahaman zina dari Perjanjian Lama nanti ke Perjanjian Baru dan nanti tinjauan etis teologisnya. Dalam Perjanjian Lama, kata zina ini seringkali dipakai secara kiasan untuk menunjuk kepada penyembahan berhala atau ketidaksetiaan umat Israel atau umat Israel yang murtad terhadap Allah Israel, khususnya dalam kitab Yeskiel dan kitab Hosea. Zina dalam Perjanjian Lama juga ditunjukkan kepada mereka yang sudah berumah tangga tetapi tidak dapat menahan hawa nafsu birahinya kepada orang lain, tentu orang ketiga. Perbuatan semacam ini dipandang sebagai perbuatan jahat dan keji dan tidak senonoh. Undang-undang sipil waktu itu mengatur bahwa orang yang kedapatan berzina bisa dihukum dengan dibakar dengan api, Kejadian 38 ayat 24, atau dirajam dengan batu, Ulangan 22 ayat 22. Jadi ada dua jenis hukuman di zaman Perjanjian Lama ketika mendapati khususnya perempuan berzina. Bisa dibinasakan dengan api atau dibakar atau dilempar batu sampai mati. Dalam Perjanjian Baru ada 3 ungkapan penting yang mewakili kata zina ini. Yang pertama, akatarsia, yang kedua moikewo, yang ketiga porneia. Kata akatarsia arti aslinya adalah kenajisan menghadapi rumah ibadah. Jadi kalau ada orang yang tidak layak masuk rumah ibadah, mereka disebut zina atau najis. Pada umumnya kata ini dipakai untuk menunjuk kejatuhan
susila religius pada zaman Helenis. Anda bisa buka di Roma 1 ayat 24, 2 Korintus 12 ayat 21, Galatia 5 ayat 19. Semua kata cabul dalam bahasa Indonesia itu dipakai dalam bahasa aslinya akatarsia, menunjukkan kejahatan susila religius khususnya pada zaman Helenis. Jadi arti harafiah kenajisan akatarsia ini adalah kenajisan dalam arti moral, kenajisan dari nafsu, kemewahan, hidup yang boros, itu disebut akatarsia. Kata lain dalam perjanjian baru adalah moikewo atau moikos. Moikos atau moikewo ini digunakan di Matius 5 ayat 28. Mari kita buka Matius 5 ayat 28. Matius pasal yang kelima ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong, setiap orang yang memandang perempuan, tentu pria yang dimaksud Tuhan Yesus, serta mengingininya, sudah berzina dengan dia, dengan orang yang dilihatnya itu, di dalam hatinya. Jadi setiap orang yang memandang lawan jenis, serta mengingininya, ia sudah moikewo, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi kata moikewo ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sebuah perzinahan dalam hati, dalam pikiran. Contoh, Anda melihat lawan jenis yang bukan pasangan resmi Anda, lalu Anda timbul rasa suka, Anda mengagumi, lalu Anda mulai curhat-curhatan, Anda mulai ngobrol asik, itu sudah berzina dalam hati. Itu sudah berzina menurut kebenaran firman Tuhan, menurut kekristenan, itu sudah berzina. Jadi perzinahan itu tidak hanya terjadi di atas ranjang. Perzinahan ketika Anda melihat lawan jenis Anda mengingininya, itu sudah berzina. Nah, ada kata lain, yaitu porneia atau porneo. Porneia adalah perzinahan fisik yang telah mengalami kerusakan yang sudah tidak bisa diperbaiki. Jadi sudah melakukan hubungan badan yang sudah tidak bisa diperbaiki dalam pandangan Tuhan, bukan dalam pandangan manusia, Bapak Ibu. Awas, hati-hati. Porneia adalah perzinahan fisik yang telah mengalami kerusakan yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi dalam pandangan Tuhan, bukan pandangan manusia. Jadi jangan Anda setelah dengar khotbah saya lalu kebetulan ada yang pasangannya pernah berzina, melakukan hubungan fisik dengan orang lain, lalu Anda punya hak untuk menceraikan dia. Tidak. Ini dalam pandangan Tuhan, menurut Tuhan, bukan menurut manusia. Sekali lagi, dalam pandangan Tuhan. Kata porneia ini dibatasi untuk pengertian pelanggaran seksual. 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 18, Efesus 5 ayat 3, Matius 5 ayat 32, dan beberapa ayat yang lainnya. Porneia atau pornos, dalam bahasa Indonesia kita ketemu kata porno, terjadi karena adanya kumpulan-kumpulan peristiwa moikeia. Jadi perselingkuhan atau perzinahan dalam hati yang terjadi terus-menerus itu bisa sampai ke tahap porneia. Jadi waspada terhadap moikos. Jangan menganggap asal tidak sampai berhubungan tubuh, tidak sampai berhubungan badan, itu belum. Ini yang membuat orang percaya banyak jatuh di sini, Bapak Ibu Saudara. Karena standar kebenaran yang dipakai standar kebenaran umum, bukan standar kebenaran Alkitab. Anak-anak Tuhan atau kita orang Kristen harusnya mengenakan standar kekudusan pernikahan yang Tuhan sendiri tetapkan di Matius 28 tadi. Hendaknya kita tidak menggunakan standar orang dunia. Kalau orang dunia berkata, aduh asal belum tidur bareng gak masalah. Tapi Tuhan Yesus berkata, ketika Anda melihat lawan jenis, Anda mengingininya, Anda sudah berzina. Bapak Ibu Saudara, pemahaman yang dangkal terhadap batas-batas perzinahan menurut Alkitab, pemahaman yang dangkal inilah yang membuat banyak keluarga Kristen terjerumus dalam dosa perselingkuhan secara moikos.
atau secara perselingkuhan yang tidak melibatkan fisik. Ternyata dalam ilmu psikologi, pun memiliki dua jenis perselingkuhan. Perselingkuhan emosional yang tadi saya sebut sebagai moikos, itu perzinahan dalam pikiran. Dalam ilmu psikologi disebut perselingkuhan emosional, dan satu lagi perselingkuhan fisik. Dalam perkembangannya, ternyata dalam sebuah survei di Amerika, perselingkuhan emosional ini lebih banyak terjadi dibanding dengan perselingkuhan fisik. Perselingkuhan emosional itu apa sih? Orang mengingini lawan jenis dalam pikiran walaupun tidak sampai melakukan hubungan badan. Itu perselingkuhan emosional. Kan kita sering dengar orang bilang, enggak apa-apa kok, hanya diantar pulang. Cuman curhat topik-topik yang umum. Bicara pelayanan kok, tapi kok sama dia melulu gitu. Kok sama dia terus, nggak sama yang lain. Itu sudah mengarah kepada perselingkuhan emosional. Dalam sebuah survei, tadi saya sudah katakan di Amerika Serikat, ternyata selingkuh emosional ini lebih banyak terjadi daripada selingkuh fisik. Dan 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mengatakannya. Di Matius 5 ayat 28 tadi yang kita baca itu. Perselingkuhan dalam pikiran, perzinahan dalam pikiran. Bapak Ibu Saudara, dengar baik kalimat saya ini. Perselingkuhan tidaklah dimulai dari atas ranjang. Namun perselingkuhan dimulai dari pikiran dan hati. Orang tuh tidak ada yang mendadak selingkuh di atas ranjang, itu tidak ada. Kalau saya geser kalimat saya ini, kehancuran perkawinan Kristen dengan hadirnya orang ketiga tidak dimulai di atas ranjang, tetapi dimulai dari dalam pikiran dan dalam hati. Itu yang Tuhan Yesus sebut sebagai moikewu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai orang percaya memahami batas-batas perzinahan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, maka kita akan menjaga segenap perkataan kita dan perbuatan kita kepada lawan jenis yang bukan pasangan resmi kita. Saya mengajukan beberapa alasan mengapa orang percaya melakukan perselingkuhan. Sebab yang namanya perselingkuhan ini ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Alasan yang pertama mengapa orang percaya melakukan perselingkuhan adalah karena pernikahan yang sudah tercemar pada saat pacaran atau sebelum menikah. Pernikahan yang sudah tercemar pada saat pacaran. Itulah sebabnya setiap pasangan muda-mudi Kristen wajib menghindari perbuatan yang mencemarkan kekudusan pernikahan. Mengapa demikian? Sebab ketika engkau menikah, saat engkau mencemari kekudusan pernikahanmu pada saat pacaran, ini kecenderungan, Bapak Ibu ya, ini tidak mutlak, tapi ini kecenderungan. Anda tidak akan dihargai secara pantas oleh pasanganmu ketika dia tahu Anda sudah tidak kudus. Kalau engkau melakukannya itu bersama orang lain sebelumnya. Apalagi engkau melakukan dengan dia, yang suatu saat dia menjadi pasanganmu. Tingkat penghargaannya itu pasti tidak akan seberharga ketika engkau mempertahankannya. Kalau pernikahan ini sudah tercemar pada saat sebelum menikah, kekudusan ini sudah tercemar sebelum menikah, maka kecenderungannya tidak mutlak. Para pria akan menaruh harga yang agak rendah kepada wanita yang dia nikahi. Ketika ada kesempatan, dia akan memanfaatkan kesempatan untuk berselingkuh. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua adalah sumpah pernikahan yang disepelekan.
Bapak Ibu Saudara, banyak orang menganggap pernikahan atau pemberkatan pernikahan hanya sebagai sebuah seremonial atau liturgi belaka. Sehingga mereka menganggap remeh janji pernikahan itu. Karena mereka melihat ini hanya sebagai sebuah liturgi. Itulah sebabnya tidak heran kalau orang menikah, acara utamanya itu bukan terletak pada pemberkatan pernikahan. Acara utamanya itu terletak pada pesta pora, pesta-pesta. Padahal yang benar, acara puncaknya itu Tuhan hadir lewat hamba Tuhan memberkati pernikahan itu. Kalau orang tidak mengerti esensi ini, maka dia akan meremehkan janji pernikahan yang diucapkan di hadapan Tuhan, diwakili oleh hamba Tuhan. Kalau kecenderungannya dia meremehkan, maka dia merasa lebih gampang atau lebih mudah untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau janji pernikahan kepada pasangannya itu. Bapak Ibu Saudara, hal lain yang membuat orang percaya berselingkuh adalah membanding-bandingkan. Ini bahaya. Jangan pernah Anda membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Sebab apa? Ketika Anda membandingkan pasanganmu dengan orang lain, maka terjadi perbandingan yang tidak sebanding. Nih coba, kalau Anda ingat pasanganmu, Anda yang sudah menikah di atas 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Ketika Anda membandingkan, melihat orang lain lalu melihat pasanganmu. Ketika Anda ingat pasanganmu, apa yang ada dalam pikiran Anda? Kecenderungannya bukan hal baik, tetapi hal yang buruk. Tapi kalau Anda lihat orang lain, Anda tidak tahu buruknya apa dia. Anda mengagumi yang kelihatan. Itu berarti terjadi perbandingan yang tidak sebanding. Ketika lihat pasanganmu atau ingat pasanganmu yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Ketika membandingkan yang lain yang bagus-bagus. Disitulah ketika Anda mulai membandingkan pasanganmu dengan orang lain. Itu pintu perselingkuhan terbuka lebar di situ, Bapak Ibu Saudara. Karena terjadi perbandingan yang tidak sebanding. Ingat istri di rumah. Aduh, kok istriku, apalagi lagi masa COVID begini, gak pernah keluar, gak pernah dandan gitu. Pagi pakai daster, nanti siang pakai daster lagi, sore hari pakai daster lagi, malam udah pasti daster dong gitu, mau tidur gitu. Besok pagi bangun daster lagi gitu. Beda ketika sang suami pergi ke kantor. Pagi-pagi dia lihat sekretarisnya sudah ada di kantor. Pakai blazer. Mana roknya di atas lutut lagi gitu. Kalau duduk langsung makin pendek lagi gitu. Pagi-pagi dia, sekretarisnya berkata, "Selamat pagi Pak. Ada yang bisa dibantu Pak?" Gitu. Anda kalau mulai membanding-bandingkan, itu mulai terbuka. Pintu selingkuh itu mulai terbuka di situ. Lalu sang suami dalam hati berpikir, aku lebih baik mendandani istriku daripada mengagumi orang lain. Nah, itu suami yang lumayan benar tuh gitu tuh. Lalu dia ajaklah istrinya ke mall. Sayang, belanjalah, belilah pakaian. Dibawalah ke arah blazer gitu. Istrinya disuruh beli, senang istrinya beli juga, tapi yang dibeli daster lagi gitu. Ini pria. Kalau wanita, dia pikir dia mulai membandingkan suaminya dengan orang lain. Dia mulai kenal orang lain misalnya. Ketika dia mulai memikirkan suaminya, dia mulai membandingkan, pasti yang jelek-jelek. Wah, jarang mandi suami gua. Kalau kentut kenceng bunyinya, udah kenceng bau lagi gitu. Ketemu orang lain, sopan, mengagumi dia, memuji-muji dia. Wah, nyaman perasaan si wanita kalau diperlakukan begitu. Ketika Anda mulai membandingkan pasanganmu dengan orang lain, di situ pintu perselingkuhan terbuka lebar, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda tidak puas dengan pasanganmu, Anda tidak puas dengan hubungan yang ada, jangan Anda membandingkan.
tetapi Anda bicara kepada pasanganmu. Nanti kita akan sampai ke sana. Lalu apa sih hal lain yang membuat orang bisa berselingkuh? Rasa tidak percaya diri. Ini terutama, ya sama, porsinya wanita atau pria sama. Saya udah baca bukunya ini. Rasa tidak percaya diri. Misalnya kebetulan Anda menikah dengan seorang pria yang secara ekonomi agak di bawah Anda, atau sebaliknya Anda menikah dengan seorang wanita yang secara ekonomi atau punya masa lalu yang kurang baik begitu, maka rasa rendah diri ini akan dibawa. Apalagi kalau pasangannya tidak menghargai perubahan-perubahan yang dilakukan oleh si pasangan yang punya ketidakpercayaan diri, maka pasangannya itu akan merasa tidak aman, tidak nyaman bersama pasangannya. Dia cenderung akan, kalau ada yang seliwer lewat begitu, yang mulai mengagumi dia akan merasa nyaman dengan orang lain. Ini hati-hati. Di sini pintu perselingkuhan pun bisa terbuka. Hal lain menurut seorang dokter ahli bedah saraf, tapi ini tidak terlalu alkitabiah, tapi saya bawakan saja. Seorang dokter ahli bedah saraf mengatakan bahwa orang yang memiliki orang tua yang berselingkuh atau melakukan poligami, maka anaknya itu akan menurunkan gen yang memiliki kecenderungan yang sama. Kalau kita di dalam nama Tuhan, semua kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Tapi kalau masih ada, berarti belum beres dia. Hal lain lagi yang membuat orang percaya berselingkuh adalah hubungan yang monoton. Bapak, Ibu, Saudara, pernikahan yang bahagia bukan berarti bebas dari kebosanan loh. Saya ulangi, pernikahan yang bahagia itu tidak berarti bebas dari kebosanan. Apalagi tidak ada hal yang baru dalam pernikahan. Tidak ada variasi-variasi yang baru dalam pernikahan. Pasti kebosanan itu bisa datang. Kalau kebosanan itu datang, maka ini kemungkinan pintu perselingkuhan pun akan terbuka. Itulah sebabnya kebosanan ini harus disiasati dengan aktivitas-aktivitas yang menantang. Misalnya Anda udah lama merasa jenuh dengan pasangan, Anda lihat ambil DVD pernikahan berapa puluh tahun yang lalu gitu, ajak pasanganmu nonton. Itu bisa menimbulkan kembali cinta mula-mula yang sudah mulai bosan. Walaupun rumah tanggamu bahagia, Anda bisa siasati dengan hal itu. Salah satu contoh, atau ke tempat yang romantis. Kalau romantis zaman sebelum COVID dengan sekarang kan beda. Kalau sekarang apa-apa masker, romantis banget pakai masker gitu ya. Bapak, Ibu, Saudara, ini ada satu hal yang lumayan penting. Mengapa orang percaya berselingkuh? Karena kehadiran sang mantan. Kehadiran sang mantan, kata orang CLBK itu loh, ciluba gitu. Si mantannya nongol lagi. Ini sangat bisa terjadi dalam pernikahan yang bahagia sekalipun, kalau sang mantan itu muncul. Apalagi pernikahan yang tidak bahagia. Wah, lebih gampang orang menjadi berselingkuh. Pertemuan dengan sang mantan, ini mungkin mantan garong gitu dulu ya gitu, yang memiliki kenangan indah yang belum selesai di masa lalu. Anda punya hubungan apa dengan dia di masa lalu belum selesai. Ini bisa membuat orang kilap dan kalap, lalu akhirnya selingkuh. Bapak rohani saya berkali-kali di atas mimbar berkata, jangan reuni, jangan reuni. Memang betul itu. Apalagi hubunganmu dengan pasanganmu lagi bermasalah, hindari yang namanya reuni, sama sekali tidak boleh. Meskipun seorang tahu berselingkuh, sekalipun pernikahannya bahagia, sekalipun pernikahan seorang bahagia, dia tahu selingkuh itu salah. Namun, kalau yang namanya sang mantan ini nongol, wah, ini daya tariknya bisa lebih hebat dari dulu. Belum lagi dia curhat, kehidupan pernikahannya tidak bahagia kepada Anda. Wah, Anda timbullah rasa iba, rasa simpati. Itu cinta yang lama dulu itu bisa timbul lagi. Itulah sebabnya
mutlak bagi kita harus dihindari. Kalau hubunganmu sedang bermasalah dengan pasanganmu, sekali lagi saya harus mengingatkan, jangan menghadiri sebuah reuni. Tidak boleh. Oh, fakta terjadi gara-gara reuni, orang jadi selingkuh dan akhirnya rumah tangga hancur gara-gara reuni. Ini fakta, Bapak Ibu Saudara. Lalu hal yang lain yang membuat orang berselingkuh adalah karena memang ada kesempatan. Karena memang ada kesempatan. Misalnya sering bertemu, sering punya satu hal yang sama gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, di lingkungan gereja aja dah. Sering latihan drama mau Natalan gitu. Itu dari latihan drama sampai acting beneran ada yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Gara-gara latihan drama mau Natal. Pulang udah malam dianterin pulang. Besok minggu depan dianterin pulang. Itu kejadian yang saya bicarakan ini, kejadian terjadi, bukan contoh yang gak jelas. Ini kejadian, Bapak Ibu Saudara. Karena adanya kesempatan. Berawal dari kecocokan pikiran. Berawal dari, ngomongin pelayanan. Oh iya, pelayanan. Lama-lama tanpa sadar. Oh, tidak sampai tidur di ranjang Pak Pendeta. Iya, tapi sudah berzina dalam hati, dalam pikiran. Ketika ada sesuatu yang kau sembunyikan dari pasanganmu, yang kau tidak nyaman ketika pasanganmu tahu, yang kau lakukan dengan lawan jenis yang lain, itu sudah selingkuh dalam pikiran. Moikewo tadi itu. Itu sudah selingkuh emosional. Nah, sekarang bagaimana lepas dari jerat perzinahan ini atau perselingkuhan ini? Yang pertama, menjaga kekudusan pada saat pacaran. Ini mutlak. Sehingga nanti kalau sudah menikah, kalian akan saling menghargai dengan proporsi yang benar. Menjunjung tinggi nilai kejujuran, apapun resikonya. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang Anda mungkin pernah merasakan begini loh. Anda ingin mengutarakan satu topik kepada pasanganmu, tapi Anda takut dia marah gitu. Pernah nggak begitu Bapak Ibu? Pasti pernah. Kalau Anda mau mengungkapkan satu topik lalu Anda takut pasanganmu marah, lalu kamu mengurungkan pembicaraan itu, maka pernikahan yang menurut Anda baik-baik saja, sebenarnya pernikahan kalian dibangun dengan pondasi yang rapuh. Mau ngomong nih, mau terbuka nih, takut pasangan marah, udahlah gak usah ngomong demi kebaikan. Itu pondasi pernikahanmu sangat rapuh. Lebih baik Anda berterus terang, lebih baik sesuatu itu dibicarakan, tapi ada kejujuran, ada keterbukaan. Tidak membuka peluang sekecil apapun untuk godaan iblis ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara. Yang satu tinggal di Tanjung Duren, yang satu tinggal di Grogol, sama-sama kerja di Tamrin. Yang satu naik Transjakarta, yang ini juga naik Transjakarta, ketemunya di Harmoni, betul? Ketemu di Harmoni di jam yang sama, saling tidak kenal. Itu kalau dilakukan berulang-ulang, ketemu terus, mulai dari pandang-pandangan dari jauh, lalu mulailah sedikit senyum. Nanti minggu berikutnya kapan ketemu lagi, mulai memperhatikan. Ketika sepi, masih pagi sampai di tempat yang sama, mulai menyapa. Teman saya bilang, perselingkuhan tidak dimulai dari atas ranjang. Perselingkuhan itu dimulai dari sapaan selamat pagi, kata teman saya. Kalau kata selamat pagi itu diresponi, itu bisa berpotensi. Itu teman saya bilang begitu, dan memang benar adanya. Orang selingkuh itu tidak langsung ketemu, yang tadi itu di Harmoni ketemu, berulang-ulang ketemu, lama-lama ngobrol, nunggu busnya belum nyampe, udah ngobrol. Namamu siapa gitu? Dari namamu 2-3 hari kemudian nomor handphone. Nanti udah mulai WhatsApp-WhatsAppan.
timbul tanya ini, tanya itu. Nah, itu mulai selingkuh emosional tuh dimulai di situ, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itulah yang Tuhan Yesus sebut sebagai perzinahan dalam pikiran. Tapi kan orang zaman sekarang mana mau tahu. Orang zaman sekarang bilang, tenang aja, itu mah teman ngobrol, teman curhat doang. Yang penting kan nggak terjadi apa-apa. Yang penting kan lu penuhi tanggung jawab lu sebagai istri, sebagai suami. Hati-hati. Hati-hati. Dari kacamata kekristenan itu sudah selingkuh. Tapi kalau Anda pakai standar orang dunia, ya saya lagi tidak ngomong standar orang dunia. Kalau Anda orang Kristen mendengarkan siaran ini, Anda harus mengenakan standar yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, yaitu melihat lawan jenis mengingininya, sudah selingkuh, sudah berzina. Nah, Bapak Ibu Saudara, komunikasi menjadi sebuah kunci yang sangat penting demi langgengnya hubungan suami istri yang berkenan di hadapan Tuhan. Ingat, pernikahan itu yang menginisiasi Allah. Adam sendirian Tuhan kasih istri dan Tuhan memberkati mereka. Tuhanlah yang menginisiasi keluarga. Jadi kalau Anda tidak menghargai keluarga, Anda tidak menghargai Tuhan. Karena Tuhanlah yang menginisiasi keluarga. Nah, itulah sebabnya seorang terapis pernikahan di Amerika, dia menyarankan bahwa berbicara dari hati ke hati adalah kunci dari mencegah pasangan berselingkuh. Sekalipun pernikahan kalian bahagia. Berbicara dari hati ke hati, komunikasi yang baik dapat mencegah pasangan yang berbahagia, apalagi pasangan yang tidak bahagia, dari perselingkuhan. Buatlah sebuah hubungan pernikahan yang membuat Anda merasa bahwa pasangan Anda adalah orang yang bisa diajak bicara dalam hal apapun. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang kita sering meremehkan pasangan kita. Urusan bisnis kita anggap pasangan kita tidak mengerti. Urusan teologi misalnya kalau yang satu pelayanan, yang satu bukan. Dia menganggap pasangannya tidak mengerti. Jadi dia tidak mengajak pasangannya berbicara. Ini bahaya. Pintu perselingkuhan bisa terbuka. Jadi kita harus menganggap pasangan kita, walaupun dia tidak mengerti atau dia belum mengerti apa yang kita mau utarakan, Anda harus punya premis dulu bahwa dia adalah orang yang paling tepat untuk diajak bicara dalam hal ini. Ini penting, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Anda tidak punya alasan untuk berbagi hal-hal pribadimu kepada orang lain. Mengapa banyak orang punya teman curhat yang lain selain pasangannya? Karena dia menganggap istrinya atau suaminya tidak memahami apa yang dia pikirkan. Sehingga dia bicaranya sama orang lain. Ini kalau dilakukan terus-menerus, itulah yang disebut selingkuh emosional, Bapak Ibu Saudara. Apalagi Anda membicarakan hal itu di belakang pasanganmu. Anda tidak ingin pasanganmu tahu. Terus dibungkus dengan rohani, demi kebaikan. Bohong itu. Demi kebaikan gimana? Allah yang menginisiasi keluarga. Anda harus terjujur, harus terbuka, harus menjadikan pasanganmu sebagai partner dalam hal apapun juga. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda merasa khawatir kalau pasanganmu mau bisa marah nih kalau Anda mau jujur. Kadang-kadang kan orang lebih baik nggak jujur lah gitu, daripada pasangannya tahu terus ribut gitu. Dia nggak mau jujur gitu. Tapi kalau Anda merasa Anda lebih baik jujur walaupun pasanganmu marah, Anda memilih untuk jujur walaupun kemungkinannya dia marah, ini adalah ciri ikatan pernikahan yang kuat. Tapi jangan sebaliknya, Bapak Ibu. Gue lebih baik jujur deh. Walaupun dia marah, gak apa-apa. Ini adalah ciri pernikahan yang kuat. Tapi Anda berkata, gak usah kasih tahu dia dah. Daripada ribut nanti, ini pernikahan yang rapuh. Jadi, pilihlah ketidaknyamanan sementara tersebut untuk bicara dari hati ke hati daripada memendamnya sendiri
dan bersikap seolah semua baik-baik saja. Bapak, Ibu, Saudara, kalau Anda merasa monoton dengan pernikahanmu, ada baiknya Anda menciptakan variasi-variasi dalam mengarungi kehidupan pernikahan. Misalnya, ya, Anda bikinlah hal-hal yang menarik. Pergi ke tempat makan yang romantis. Pergi berlibur bersama pasanganmu. Lakukanlah hal-hal yang mungkin belum pernah Anda lakukan, yang kelihatannya sederhana, untuk menggairahkan kembali, menciptakan variasi-variasi terhadap pernikahan kalian yang serasa monoton. Saat variasi itu Anda lakukan, saya minta jangan tidak menghargai pasangan. Anda harus fokus pada apa yang Anda mulai. Yuk makan yuk. Di Tanjung Duren tuh ada restoran baru gitu. Di situ makan sama maskernya juga bisa dimakan gitu. Misalnya gitu kan, nyobain yuk gitu. Anda merasa bosan gitu, monoton hubunganmu dengan pasanganmu, ajak makan. Anda sudah memulai loh itu. Fokuslah pada hal itu dengan baik. Jangan sampai di restoran main handphone, teleponan, urusan bisnis gitu. Anda harus menunjukkan kepada pasanganmu dialah spesial saat itu. Walaupun tiap hari ketemu di rumah. Tapi saat Anda ajak dia ke restoran, tutup handphone. Ada orang telepon juga Anda tidak angkat. Dia akan merasa dihargai. Dan ini variasi-variasi ini akan menggairahkan kembali hubungan pernikahan kalian yang sudah monoton itu. Fokus dan beri perhatian khusus kepada pasanganmu. Belajarlah menjadi pendengar yang baik. Kalau selama ini Anda menjadi pembicara yang baik, tapi saat itu Anda harus menjadi pendengar yang baik. Kan? Apalagi kayak saya begini, pendeta. Hobinya kan ngomong gitu. Ya kalau di rumah, ya saya memilih untuk lebih banyak mendengar. Saya ajak istri saya beberapa waktu yang lalu saya ajak dia ikut pelayanan. Ya dia mendampingi saya senang sekali gitu. Dia duduk, saya khotbah gitu. Karena itu satu-satunya kesempatan buat saya. Kalau di rumah saya yang duduk, dia yang khotbah gitu masalahnya. Bapak, Ibu, Saudara, intinya itu keterbukaan dan kejujuran. Sekarang kan Pak Pendeta, kalau udah terlanjur selingkuh gimana Pak Pendeta? Mungkin Anda yang nonton siaran ini berkata, aduh Pak Pendeta, aku mau bertobat tapi susah nih. Udah terlanjur begini gimana Pak Pendeta? Atau Anda yang berkata Pak Pendeta, Anda berkata dalam hati Pak Pendeta, suami saya selingkuh, apa yang harus saya lakukan? Bapak, Ibu, Saudara, kalau dia menyadari, kalau kedua belah pihak menyadari, Anda harus membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Yang dasarnya adalah kasih. Kasih itu adalah kehendak Tuhan. Dalam melepaskan pengampunan, tidak ada kata lain. Anda harus membuka pintu maaf selebar-lebarnya yang didasari oleh kasih untuk memberikan pengampunan kepadanya. Pak, udah susah Pak, udah gak bisa Pak, ribut terus Pak di rumah Pak. Ya saya menyarankan Anda cari konselor di mana Anda bergereja, carilah konselor. Tapi saya akan memberikan satu ayat, 1 Korintus 7 ayat 5. Ini solusi sementara. 1 Korintus 7 ayat 5. Maksud saya sementara, nanti kita baca nih. Janganlah kamu saling menjauhi. 1 Korintus 7 ayat 5 ya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu. Ini kalau ribut nih. Ributnya ini kan konteksnya kita ini konteksnya berselingkuh ya. Dari tadi kan kita bahas soal perzinahan. Jangan kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Jadi kalau
Anda ribut di rumah, gara-gara perselingkuhan misalnya, atau gara-gara hal yang lain. Sepakati secara bersama, saling menjauh. Bukan tiba-tiba yang satu langsung ambil mobil pergi gitu loh, nggak boleh loh. Itu namanya minggat. Itu akan menciptakan masalah baru. Tetapi dengan kesepakatan bersama, Anda saling menjauh, tujuannya untuk berdoa. Bukan untuk mencari perselingkuhan lain, bukan loh. Ini jangan salah dipahami, wah Alkitab bilang ini boleh pergi, ini pergi aja dia. Pergi untuk berdoa, supaya punya kesempatan berdoa, berdialog dengan Tuhan. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Menjauhi pasangan sebenarnya bukanlah solusi kekristenan atau dalam kekristenan. Dalam menghadapi pasangan yang berselingkuh. Justru masalah itu harus diselesaikan dengan penuh kasih. Tapi kalau nggak kuat gimana Pak? Ya Rasul Paulus memberikan kelonggaran. Boleh pisah dulu daripada makin runyam. Tapi dengan persetujuan bersama. Bukan satu pihak tiba-tiba pergi ninggalin pasangannya di rumah, terus handphonenya dimatiin, nggak jelas kemana. Nah, ini menciptakan masalah baru. Nggak boleh kayak begitu. Ini pergi bukan dengan kesepakatan bersama. Perginya itu pun saling menjauh pun dengan tujuan supaya bisa masing-masing berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya melihat beberapa literatur. Ternyata ada beberapa literatur itu memberikan informasi kepada saya bahwa pada usia berapa sih orang itu rawan untuk berselingkuh gitu. Justru pada usia matang. Usia matang. Disebut dalam sebuah buku puber kedua. Pada usia sekitar 45, 50 sampai 55 tahun. Di mana orang sudah matang secara ekonomi, sudah matang, secara ekonomi sudah matang, secara sosial dia juga sudah matang, itu rawan selingkuh, rawan. Maka memasuki badai pernikahan yang satu ini, kita harus melakukan persiapan. Ini harus sengaja dipersiapkan Bapak Ibu. Bukan siap-siap selingkuh loh, jangan salah loh Anda. Persiapan. Wanita kalau usia sudah mulai matang, itu biasanya sudah kurang semenarik dulu gitu kira-kira. Kira-kira begitu. Maka Anda harus dandannya lebih lama gitu. Kalau dulu Anda nggak dandan pun, pasanganmu ngelihat dari jauh juga udah seneng lihat waktu masih pacaran, nggak perlu dandan juga seneng. Tapi sekarang Anda dandan menor, bajunya tetap pakai daster ya, dia juga enak lihatnya gitu. Makanya Anda harus dandan lebih baik. Iya benar. Ketahuilah di mana kekurangan dirimu, disitulah ditutupi. Misalnya Anda yang rambut dulu tebal, sekarang udah mulai tipis gitu. Suamimu dulu Anda tahu senang sama rambut panjang, sekarang tipis. Ya nggak ada salahnya beli rambut palsu dipasang sekali-kali gitu. Nggak ada salahnya kok itu gitu. Dandanlah lebih baik. Kemudian berdoalah. Memasuki tantangan ini kita harus berdialog dengan Tuhan. Tidak ada manusia yang kebal terhadap yang satu ini. Tidak ada manusia yang kebal. Tidak ada manusia yang kebal. Jadi kita harus selalu berdialog dengan Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, sebagai hamba Allah, saya mengingatkan, buatlah mesbah keluarga. Doalah tiap malam bersama istri dan anak-anakmu, bersama suami dan anak-anakmu. Itu akan menghindarkan niat jelek dalam pikiranmu atau iblis masuk dalam pikiranmu. Terbukalah satu sama lain. Tidak boleh ada hal yang disembunyikan. Jangan berpikir demi kebaikan lalu udahlah, jangan kasih tahu deh. Tinggal dibalik. Misalnya Anda punya teman akrab, lawan jenis lagi. Anda berkata cuman berteman kok, nggak apa-apa, ini lihat aja nih isi handphonenya cuman ngobrol-ngobrol kok, yang umum-umum soal pelayanan doang kok gitu. Sekarang tinggal dibalik.
Kalau suamimu yang begitu dengan orang lain, kamu mau nggak gitu? Keberatan nggak gitu? Sebenarnya alat ukurnya gampang sekali gitu. Kamu kan bela diri nih gitu, wah, nggak apa-apa. Nah, sekarang kalau istrimu yang begitu ke orang lain, you mau nggak gitu? Sangat mudah. Kalau you nggak mau, ya you jangan lakukan. Kan Tuhan Yesus juga berkata. Satu kali Tuhan Yesus juga berkata demikian. Kalau kamu senang orang melakukan hal itu, kamu lakukanlah hal itu. Kalau kamu nggak senang, kamu jangan lakukan. Bapak, Ibu, Saudara, melalui perenungan singkat ini, mari kita memeriksa kehidupan pernikahan kita masing-masing. Bagi yang sudah menikah, bagi yang belum, bagi yang mau memasuki pernikahan, ini juga penting. Apakah kehidupan pernikahan kita sudah sehat seperti yang Tuhan kehendaki? Ingat, saya harus mengulangi bahwa berkeluarga itu yang menginisiasi adalah Allah. Tuhan menciptakan Adam, Tuhan memberikan Hawa. Tuhan memberkati mereka di Taman Eden. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak, kuasailah bumi. Jadi Allah lah yang menginisiasi keluarga. Jangan karena alasan apapun Anda mengalahkan keluarga, itu salah Bapak Ibu Saudara. Itu keliru. Demi pelayanan Anda mengalahkan keluarga, salah. Pelayananmu di keluargamu itu pelayanan yang paling awal. Melalui perenungan ini, mari kita memeriksa kembali kehidupan pernikahan yang sudah kita jalani. Apakah kehidupan pernikahan kita sudah sehat seperti yang Tuhan kehendaki? Jika ada dosa dan perbuatan cabul atau penyimpangan pernikahan yang terjadi, mintalah ampun kepada Tuhan dan bertobatlah. Tuhan membuka pintu pertobatan untuk setiap kita yang sungguh-sungguh mau bertobat. Amin. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan penjelasan lebih lanjut kepada setiap kami. Roh Kudus mencerahkan pikiran kami, agar kami benar-benar menghargai pernikahan yang sudah Engkau inisiasi dalam keluarga kami. Kami saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga kekudusan pernikahan sampai maut menjemput kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya, saudara-saudara yang ada di rumah semuanya. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar setiap pasangan menjaga kekudusan hidup masing-masing. Sebab di zaman sekarang ini sangat rawan. Banyak hal-hal yang bisa mengalihkan pandangan Bapak Ibu Saudara ke hal-hal yang lain ketimbang memperhatikan pasangan masing-masing. Terimalah apa adanya, karena Tuhan yang sudah mempertemukan dan menjodohkan. Bagi yang masih pacaran, jaga kekudusan hidup pernikahan kalian. Jaga kekudusan hidup kalian, sehingga memasuki pernikahan nanti benar-benar memasuki pernikahan yang kudus. Sehingga berkat ilahi itu akan melimpah di dalam kehidupan nikah kalian nanti. Saya tahu bahwa di Mount Olive Family ini ada beberapa yang akan menikah. Terima kasih Pak Benny, supaya jadi bekal masing-masing juga, dan juga untuk pasangan-pasangan baik yang masih muda, yang sudah lanjut usia, tetap aja harus menjaga kekudusan hidup pernikahan kalian, karena yang tua pun bisa bercerai. Saya pernah dengar udah kakek nenek cerai karena katanya nggak cocok. Ya mikir juga, saya udah 50 tahun lebih menikah kok bisa baru ketahuan nggak cocok. Nggak cocoknya di mana gitu. Terus ada lagi yang udah tua renta dapat gadis imut-imut. Nah terus gimana tuh? Ya makanya kalau pernikahan Kristen yang Tuhan sudah pertemukan pasti akan langgeng sampai maut memisahkan itu. Dan kalau sudah dipanggil salah satu oleh Tuhan, ya pasti nggak akan menikah lagi ya. Saya pernah dulu waktu sudah beberapa puluh tahun lalu, waktu Bapak Gembala melayani itu
kematian, lagi mau, yaitu jemaat juga sih. Suaminya jasadnya dimasukin ke liang kubur, istrinya nangis mau nyemplung. Sampai saya juga bingung gimana mau megangin orangnya gemuk. Terus nggak lama udah menikah lagi. Sampai saya aduh gimana nih, kemarin nangisnya itu bener atau enggak gitu loh. Makanya ya nangis wajar-wajar aja lah ya. Kan memang ditinggal pasangan ya pasti gimana sih, ditinggal keluar kota lama aja kangen ya. Ini ditinggal nggak ketemu lagi. Tapi kalau kita dalam Tuhan nanti ketemu di langit baru bumi baru ya, di dalam kerajaan surga kita ketemu lagi gitu. Makanya bersyukur kalau yang sudah punya pasangan, hargai pasangan kalian, pasangan bapak ibu ya. Jangan melirik lagi dah. Sekalipun dah keriput, ya kasihi dia seperti pada waktu ketemu pertama kali gitu. Makanya akan langgeng pernikahan itu. Yang mau menikah juga sekarang masih kenceng, masih ganteng, masih cantik ya. Nanti dimakan usia juga akan melorot semua. Tapi tetap harus komitmen. Seperti kita janjinya bukan di hadapan pendeta tok, tapi itu di hadapan Tuhan. Kalau mau setia sampai maut memisahkan. Makanya seperti firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta Benny pada pagi hari ini, kiranya bisa benar-benar termeterai di dalam loh hati kita. Persilahkan Roh Kudus mengingatkan terus supaya setiap kita menjaga kekudusan hidup ini, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan lewat seluruh hidup kita. Amin. Ya, terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan firman-Nya pada pagi hari ini. Tidak lupa terima kasih kepada Bapak Pendeta Benny Siwarjaya yang sudah melayani kepada Mount Olive Family. Tuhan memberkati dan terus memakai Bapak menjadi alat yang indah di dalam tangan Tuhan. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun kita nggak ketemu secara tatap muka, tetapi saya percaya Tuhan telah memelihara di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semua sehat dan semua tetap ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Tetap setia sama Tuhan, sebab ibadah itu bukan di gereja. Ibadah itu kehidupan keseharian kita masing-masing. Dan kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Biar nama Tuhan yang semakin nyata di dalam kehidupan kita. Kalau di rumah, jangan pakai daster terus ya ibu-ibu. Pakai baju yang di rumah juga, baju pergi juga. Saya juga mikir loh, selama COVID nih nggak pernah pergi kan, bajunya nggak pernah dipakai. Nah, terus kemudian saya pakai baju yang buat pergi gitu loh. Biar cucu saya nanya, Oma mau kemana? Nggak kemana-mana. Terus juga Eli juga nanya, loh Mami kok pakai baju itu? Dan nanti kalau nggak dipakai di lemari terus bau juga. Makanya dipakai aja biar artinya ganti-ganti kena sabun kan, jadi tetap wangi gitu. Nanti kalau nggak dipakai juga udah makin nggak cocok sama zamannya gitu. Jadi pakai aja nggak apa-apa gitu, agar supaya kita tetap fresh ya Pak ya. Sekalipun saya udah oma-oma, tapi biar di hadapan cucu saya kelihatan oma yang bersih gitu loh. Jangan daster terus kata Pak Ben. Nanti bosenin cucu saya ngeliat, aduh oma pakainya gitu-gitu terus nggak sisiran lagi gitu. Jadi supaya cucu saya juga senang dekat-dekat saya itu. Ya, terima kasih. Kita bersyukur kalau kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus nyata di dalam hidup ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang setia membantu pelayanan pekerjaan di tempat ini, juga yang membantu misi diakonia. Apa yang Bapak Ibu Saudara persembahkan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati sekaliannya. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah pada pagi ini.
Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Bapa untuk kebenaran firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Dan sekarang kami merindukan Engkau memberkati kepada setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dan kiranya berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyata dan limpah kepada semua saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan bersama, amin. Tuhan memberkati sekalian. Amin.